Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi di channel aku. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, video kali ini aku mau sharing 4 cara bagaimana menyikapi pendengki atau bagaimana cara menghadapi para pendengki. Jadi caranya ada 4. Oke, sharing ini bersumber dari buku bestseller banget, bestseller dari tahun 2006 gitu kan. Dari tahun 2006 itu udah bestseller karangan Dr. Abdul Aid Al-Qarni gitu kan. Nah, sebenarnya aku tahu buku ini dari lama ya, dari 2006 kalau nggak 2007. Cuman aku baru baca ya belum lama ya kan, ya mungkin setelah nikah lah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang beberapa tahun kemudian aku sharing. Nah, jadi guys, ada 4 cara menghadapi para pendengki, yaitu yang pertama berdoa, yaitu berdoa agar terhindar dari kejahatan para pendengki, karena biasanya para pendengki akan menunjukkan kejahatannya. Paling umum biasanya para pendengki itu akan mencari-cari kesalahan orang yang didengki. Nggak ada kesalahan pun ya diada-adain seperti itu secara umum akan nyari kesalahan, atau yang lebih parahnya lagi mengganggu atau meresahkan gitu kan, dengan mulutnya, dengan sikapnya, atau dengan cara-caranya. Nah, itu juga para pendengki juga biasanya itu ada yang terang-terangan dengan dirinya sendiri menunjukkan kedengkiannya, ada lewat orang lain, jadi ngomporin orang, atau bisa yang berakhir ya pokoknya ngomporin orang agar membenci orang yang didengki, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Yang penting yang pertama itu berdoa agar terhindar dari kejahatan orang yang mendengki. Boleh baca surat Al-Falaq. Nah, di dalam surat Al-Falaq itu mengandung doa ya kan, agar terhindar dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Tapi apa saja selain surat Al-Falaq boleh, apa aja doa agar terhindar dari orang-orang yang dengki, apa saja gitu kan. Nah, yang kedua, jangan menceritakan rahasia kita kepada pendengki. Nah, kadang kita nggak sadar ya, entah itu di tempat kerja atau di lingkungan tetangga gitu kan, lingkungan rumah. Nah, itu biasanya ada saja pendengki gitu kan, ada saja. Nah, itu ya intinya sebaiknya jangan cerita macam-macam, jangan cerita apapun. Kalau mau cerita ke orang-orang yang benar kita percaya, seperti itu. Karena aku juga pernah sih lama pokoknya jauh sebelum aku menikah, itu suka memaafkan dan menerima gitu kan ya. Mungkin karena doktrin atau didikan orang tua gitu kan, yang ya kalau kita tuh harus memaafkan dan menerima gitu kan. Nah, dulu aku seperti itu, memaafkan, menerima, seolah-olah ya yang udah tuh ya udah gitu kan. Jadi kadang cerita apapun karena kita percaya gitu kan, dan melupakan yang udah gitu. Nah, ternyata ya pendengki mah tetap pendengki aja gitu. Ternyata pendengki tetap saja pendengki, dan kita nggak akan pernah tahu kapan dia tobat gitu guys. Jadi apa yang aku ceritain, apa yang aku ungkapkan, itu dia ungkapkan lagi ke orang yang aku ceritain, padahal aku cerita itu karena percaya sama dia gitu loh. Nah, dari kejadian-kejadian itu ya aku semakin waspada sih, hikmahnya aku waspada. Jadi pendengki mah pendengki aja, dan kita nggak pernah tahu kapan pendengki itu tobat. Jadi sebaiknya jangan cerita apapun. Kalau mau cerita apapun, ceritalah kepada orang-orang yang benar dipercaya. Karena ya gitu, kadang kalau aku pribadi ternyata orang yang memaafkan tetapi tidak bisa melupakan gitu aja. Nah, jadi kalau anak juga itu nggak harus sama dengan orang tua. Kalau orang tua aku itu tingkat memaafkannya udah
tinggi gitu kan, tingkat legowonya, tingkat menerimanya itu ya udah tinggi, mungkin faktor usia, pokoknya udah wah. Nah, kalau aku enggak, aku mungkin bisa memaafkan dan nggak bisa melupakan, bahkan ke orang-orang yang hianat ke aku, hianat itu sampai sekarang aku nggak mau ketemu karena benar-benar menghancurkan kepercayaan aku gitu gitu. Jadi intinya kalau mau cerita, ceritalah ke orang-orang yang benar-benar kita percaya. Terus yang ketiga, jauhi pendengki. Jadi guys, mau nggak mau pendengki itu racun ya guys, toksik buat diri kita. Jadi lebih baik jauhin aja, nggak apa-apa, jauhin aja. Atau kita juga berdoakan agar agar terlindung dari orang-orang yang mendengki. Jadi jauhi pendengki, karena ya itu tadi nggak sehat buat mental kitanya juga, mendingan jauh-jauh tuh. Ya aku pernah sih punya pengalaman yang ya sebelum tempat tinggal yang sekarang nih ya, tempat tinggal yang sekarang ya aku ngalamin lah 10 tahun pernikahan itu ada 1 tahun yang bener-bener terneraka gitu kan. Ya kalau dibilang orang iri hasad dengki ke kita kan ya nggak bisa juga kan, karena itu masalah hati gitu kan, nggak bisa dilihat benar-benar gitu kan. Cuman aku bisa menyimpulkan tetangga yang depan rumah aku gitu ya, yang sebelum tempat tinggal sekarang nih, itu tuh benar-benar brengsek sih, brengsek. Itu satu keluarga brengsek. Aku tuh pernah pokoknya nggak bisa dihadapi dengan cara manusia, nggak bisa gitu kan. Cara manusia tuh udah semua, contoh kayak aku introspeksi dulu, introspeksi terlebih dahulu, ini kenapa ya orang kok kayak cari perhatian, terus kayak tapi mengganggu gitu loh. Bayi aku tuh sampai bangun-bangun karena terganggu gitu kan, tidurnya nggak nyenyak gitu. Terus tapi aku introspeksi dulu, ini kenapa ya, apa akunya yang berisik duluan gitu kan, atau apa. Pokoknya aku jangan sampai aku nggak baca Quran, sampai aku nggak ada suara apapun lah untuk introspeksi gitu ya dari diri aku sendiri gitu kan. Ternyata nggak mempan juga. Terus aku juga pernah singgir secara halus, nggak mempan juga. Sampai aku lapor ke RT juga nggak mempan, malah menjadi-jadi karena merasa mungkin satu kampung kali ya sama RT-nya itu gitu kan, malah menjadi-jadilah, atau merasa orang-orang lama di sana gitu. Nggak ngefek, pokoknya lapor RT juga nggak ngefek, malah semakin jadi gitu kan. Dan RT-nya juga cuman bilang, kalau waktu aku cerita panjang lebar, RT-nya cuma bilang ya tetangga depan itu orangnya emang keras, jadi kitanya harus sabar. Jadi gini, mungkin kalau akunya yang terganggu, aku sebagai manusia dewasa itu bisa fine-fine aja ya, bisa memfilter, bisa menahan mungkin ya semacamnya. Tetapi ini bayi aku tuh terganggu banget gitu loh, terganggu banget. Nah terus yang keempat, aku juga pernah ngomong langsung gitu kan, mengutarakan langsung begini. Tanggapannya malah angkuh sekali gitu, tanggapannya tuh malah angkuh gitu kan. Pokoknya secara manusia nggak bisa, sampai lapor RT nggak mempan, ngomong langsung nggak mempan. Pokoknya itu bener-bener brengsek. Pokoknya itu satu keluarga brengsek deh, anaknya aja tuh dijadiin bemper. Nah ketika itu suami aku sih udah minta pindah terus, karena kita ngontrak kan. Jadi suami aku tuh ayolah kita pindah, nggak beres pokoknya gitu. Cuman aku tuh selalu ada ruang gitu, selalu ada pikiran, namanya orang pasti bisa berubah. Tetapi memang pada kenyataannya ya kita nggak akan pernah tahu kapan orang berubah, kapan orang taubat, kan kita nggak pernah tahu. Akhirnya sampai ketika dia itu bukan cuma seperti itu orangnya, bukan brengseknya tuh bukan cuma batas itu, tapi ya dia juga sampai ngomporin ke pemilik kontrakan itu gitu kan ya. Pokoknya mungkin pokoknya ya ampun, blok itu tuh blok perumahan tapi rasa gang, masih mending gang. Pokoknya itu satu blok itu aura negatif banget gitu, aura setan banget gitu kan. Jadi intinya ya udah,
ketika kita sudah jauh itu tuh rasanya tenang banget, tenang kayak kayak bisul pecah gitu loh, tenang banget. Nah itu benar-benar aku emang apa ya, brengsek bener-bener brengsek gitu ya, apa ya, aduh sebenarnya aku nggak mau ngomong negatif ya, cuman ya itu cuma buat itu aja lah, bener-bener brengsek gitu ya. Dan itu prosesnya juga ya berbulan-bulan nggak ngefek gitu. Nah dan akhirnya ya itu benar-benar pengalaman aku yang apa sih namanya, terneraka lah ya dalam bertetangga gitu. Karena ya karena sangat mengganggu bayi aku gitu kan ya, jadi aku bereaksi gitu. Ternyata reaksi aku yang cara-cara manusiawi itu nggak mempan. Akhirnya aku pakai cara frontal, aku balas. Itu prosesnya itu berbulan-bulan ya, aku terganggu dengan dia. Ketika aku balas gak nyampe 3 hari nggak betah, nggak betah gitu, kayak apa, ketika aku balas ya dia nggak, ya pokoknya udah uring-uringan gitu kan, udah heboh gitu kan. Itu dia. Jadi ya sebenarnya yang aku lakuin itu cara manusiawi gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja, cuman kayaknya nggak dapat nilai pahala kalau ngeladenin orang-orang yang seperti itu gitu. Nah jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih baik jauhin, nggak usah panjang lebar. Jadi aku ngambil pengalamannya nih, kalau ada orang-orang jenis bentuk seperti itu, udah aku langsung tinggalin, nggak mau tahu apapun lah gitu, tinggalin aja kalau udah bau-bau dengki kayak gitu kan. Nah terus yang keempat yaitu berbuat baik kepada orang yang mendengki agar untuk meredam kejahatannya. Berbuat baik kepada pendengki untuk meredam kejahatannya gitu guys. Nah kalau kalian bisa lakukan saja seperti itu ya guys. Berbuat baik kepada pendengki untuk meredam kejahatannya gitu guys. Tapi kalau aku pribadi, aku gimana, alam aja, gimana, natural aja gitu. Kalau emang dia mau jahat ya silakan aja jahat gitu, aku nggak peduli gitu guys. Tapi kalau kalian bisa berbuat baik untuk meredam kejahatannya karena mungkin sangat mengkhawatirkan, ya silahkan aja gitu. Itu tapi kalau aku pribadi kayaknya ya aku mah natural aja lah. Kalaupun ada kebaikan gitu ya yang aku lakuin, ya biar Allah aja yang tahu kan, seperti itu. Apalagi kalau untuk pendengki, enggak deh, dia dengki terus jahat sama kita gitu kan, terus kita deketin baik-baikin biar dia nggak jahat lagi. Aku nggak kayak gitu, nggak sebegitunya ya, natural aja gitu kan, natural aja. Jadi ya kalau emang dia mau jahat ya silahkan aja kan, semua ada batasnya, ada ajalnya. Mau sampai kapan sih jahat? Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu kan, ya silahkan aja gitu kan, karena semuanya kan akan kembali ke dirinya sendiri gitu aja, cepat atau lambat tapi pasti gitu ya kan. Jadi guys, cara menghadapi para pendengki itu ada 4. Yang pertama, berdoa agar terhindar dari kejahatan para pendengki. Yang kedua, jangan menceritakan rahasia kepada para pendengki. Jadi kalau mau cerita apapun, cerita ke orang-orang yang benar kita percaya. Yang ketiga, jauhi pendengki, karena mau nggak mau itu adalah racun ya, racun. Terus yang keempat, berbuat baik kepada pendengki untuk meredam kejahatannya gitu ya guys. Oke, ini aku sharing bersumber dari buku bestseller karangan Dr. Abdul Aid Al-Qarni ya guys. Jadi ya kita sebagai manusia ya lakukan aja sekiranya yang diridhoi gitu ya. Kalau mau pakai cara-cara manusiawi atau dibalas ya boleh-boleh aja, cuma mungkin nggak dapat nilai pahala gitu guys. Tetapi kalau kita dengan ikhtiar yang seperti tadi, 4 cara tadi, terus selalu berserah, ya mudah-mudahan menjadi pahala gitu guys. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.